Shalom. Bapak Ibu, saya menyiapkan bahan untuk bisa kita ikuti bersama. Tema kita saat ini adalah iman Kristen menjawab hujatan zaman, atau bagaimana kita meresponi ketika firman Tuhan dihujat, ketika firman Tuhan dipersoalkan, dan pada pemahaman kita tentang kitab suci itu seringkali menjadi ejekan atau pergunjingan. Karena itu dari tema-tema iman Kristen yang disalahpahami, saya ingin melihat dulu akarnya, yaitu kitab suci kita. Saudara-saudara, salah satu dari tema yang sering dipersoalkan oleh mereka-mereka yang di luar iman Kristen itu adalah, benarkah Alkitab kita sudah dipalsukan? Dan bagaimana kita menjawab tuduhan yang masif itu, karena sekarang ini khususnya di era medsos itu menjadi sangat viral sekali bahwa Alkitab Kristen sudah diubah-ubah, sudah direvisi, padahal sebetulnya yang direvisi itu kan terjemahannya. Nah, yang kedua, seringkali kita dipertanyakan, Yahudi saja enggak percaya Yesus, bagaimana kitabnya Yahudi dibajak oleh orang Kristen? Yang dimaksudkan sini adalah Perjanjian Lama. Ya, namanya juga berita-berita yang liar seperti itu, tentu kita tidak hanya menghadapi dengan balas menghujat atau menghadapi dengan makian, tetapi kita mesti menghadapi dengan data. Yang pertama yang sering dilontarkan, orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi. Karena pertama-tama harus kita katakan, kitab suci kita ini terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu jelas kitab suci yang Kristen. Ditulis oleh rasul-rasul Yesus, menggambarkan bagaimana Injil pertama diwartakan sampai ke ujung bumi. Lalu dari situ kita membaca surat-surat di Perjanjian Baru, surat Roma, Korintus, Filipi, sampai kitab Wahyu, plus kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Itu jelas kitab suci Kristen. Tapi untuk Perjanjian Lama itu kan kitab sucinya orang Yahudi, yang kita ambil apa adanya. Terus orang mengatakan, Kristen itu nyolong kitabnya Yahudi. Ya, ucapan-ucapan liar semacam itu beredar di setiap medsos. Setiap hari menjadi tontonan anak-anak kita. Padahal kalau kita lihat secara historis, ya memang Kristen itu asalnya dari Yahudi. Jadi tidak ada yang mencuri, tidak ada yang membajak, ya memang itu kitab sucinya Kristen. Dan Yahudi itu kan tidak satu. Kalau kita lihat dari sejarahnya paling awal, yang disebut orang Israel itu kan berasal dari namanya Yakub. Yakub diubah namanya menjadi Israel. Lalu Israel terdiri dari 12 suku. Kemudian mulai dari zaman Musa dan memimpin Eksodus, ya, keluaran dari tanah Mesir, lalu masuklah di zaman Yosua, pembagian tanah pusaka pada 12 suku, kemudian zaman hakim-hakim. Setelah zaman hakim-hakim itu zaman monarki, itu zaman kerajaan. Raja pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Itu semuanya masih Israel. Kemudian ketika Salomo meninggal, kerajaannya terpecah jadi dua. Kerajaan induknya yang berpusat di Yerusalem namanya Kerajaan Yudea, dipimpin oleh putranya Salomo yang namanya Rehabeam. Ketika pecah kerajaan itu,
kerajaan Rehabeam atau kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem diikuti oleh dua suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Lalu suku-suku yang lain jumlahnya 10 itu ikut Yerobeam. Dulu panglimanya Salomo memisahkan diri kerajaan utara, inilah yang nanti menjadi kerajaan Israel. Nah, sejak kematian Salomo itu terbelah jadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Di kerajaan utara ini muncullah sekte yang pertama menyempal atau memisahkan diri, yaitu sekte Samaria yang di utara ini. Samaria itu ditolak dalam pembangunan bait suci di Yerusalem sepulang dari bangsa Yehuda ini dari Babel, dibebaskan oleh Raja Kores Agung. Jadi ditawan zamannya pembuangan Babel oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, kemudian dibebaskan oleh Kores Agung tahun 539 sebelum Masehi. Lalu sejarah berikutnya ketika mereka mau membangun kembali bait suci itu, kelompok utara itu mau gabung, ditolak. Ketika ditolak sakit hati, jadilah orang Samaria itu. Nah, karena ditolak dalam pembangunan bait suci di Yerusalem, seluruh ayat perjanjian lama yang jurusannya ke Yerusalem ditolak. Makanya orang Samaria ini, sekte pecahan pertama itu hanya percaya dengan 5 Taurat Musa. Yosua sampai Maleaki ditolaknya. Maka dikenal dengan Torah Somron, Taurat Samaria. Itu yang di utara. Yang di selatan, dia mengikuti seluruh perjanjian lama, mulai Kejadian sampai, kalau urutan sekarang Maleaki, semua diikuti. Nah, dari 3 yang dari kelompok Yehuda ini atau kerajaan selatan itu nantinya terbagi lagi menjadi 3 aliran. Yang pertama aliran Saduki. Namanya bukan khusus, namanya bukan umum Israel. Kenapa? Karena suku Yusuf, suku Efraim yang di utara itu tidak ikut yang di selatan. Makanya dari nama umum Israel menjadi lebih khusus Yehudim atau Yahudi. Karena Yahudi itu khususnya dari suku Yehuda, suku yang terbesar yang berdiam meneruskan kerajaan putra Salomo yang namanya Rehabeam. Makanya dari Yehudim, artinya orang-orang Yahudi, imannya, lifestyle-nya disebut Yehadut, yaitu Yudaisme, agama Yahudi. Dari Yudaisme itu muncul 3 varian aliran. Yang pertama Saduki, yang kedua Parisi, yang ketiga Eseni. Ini kalau orang Kristen sejarah ini harus dihafal di luar kepala. Sebab ini kalau kita tidak hafal, tidak paham sejarah ini, kita akan dibergunjingkan dengan tema-tema ini terus menerus. Kita kalau membaca Alkitab, tidak tahu frame sejarahnya, bingung sendiri. Nah, saudara-saudara, sekte yang pertama disebut Saduki. Orang Saduki itu menguasai bait suci di Yerusalem. Biasanya menjadi imam besar, ketua mahkamah agama, anggotanya baru Parisi. Kemudian yang ketiga ini tidak muncul di Perjanjian Baru. Kenapa tidak muncul di Perjanjian Baru? Karena sejak tahun 153 sebelum Masehi, jadi 150-an tahun sebelum Yesus lahir, mereka memisahkan diri dari 2 sekte, yaitu Saduki dan Parisi. Kenapa memisahkan diri? Karena bait suci penuh dengan korupsi dan penyimpangan. Kelompok ini disebut kelompok Eseni. Dulunya tidak dikenal sejarah.
Tapi baru tahun 1947 ditemukannya gulungan-gulungan naskah Laut Mati yang usianya 2000 tahun dari zaman kita sekarang, isinya hampir seluruh perjanjian lama. Jadi kita memiliki Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun, sampai sekarang masih ada. Nah, yang kaya dengan bukti sejarah begini kita dituduh memalsukan Alkitab. Dituduh Alkitab kita palsu. Bayangkan yang nuduh aja enggak punya kitab suci yang usianya 2000 tahun. Tapi yang dituduh diam-diam saja. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang Kristen semua rendah hati. Jadi dituduh diam saja. Kemungkinan kedua, kita tidak tahu di mana kelebihan iman kita. Dead Sea Scroll itu usianya 2150 tahun. Salah satu naskah yang paling utuh itu namanya Sefer Yesayahu, naskah kitab Nabi Yesaya. Jadi ada gembala Biduin yang sedang mengembalakan dombanya di padang gurun, lalu ada dombanya itu hilang, salah satu dombanya. Lalu untuk mencari dombanya itu dia melemparkan batu di mulut-mulut gua yang ada sekitar 11 gua di Wadi Kumran. Lalu terdengar bunyi pecahan, ternyata pecahan tempayan. Setelah dibuka, isinya gulungan kitab suci dari bahan perkamen, bahan kulit binatang itu. Dan salah satu isinya kitab Nabi Yesaya. Gulungannya itu panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Sebelum penemuan Laut Mati tahun 1947, Alkitab kita, naskah tertuanya dari bahasa Ibrani, itu berasal dari tahun 1000 setelah Masehi. Namanya Masoretik, naskah Masoretik. Tapi setelah ditemukannya Dead Sea Scroll, kita memiliki naskah kitab suci yang usianya 1000 tahun lebih tua dari tahun 1000. Jadi 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada semua itu naskahnya. Jadi yang direvisi itu ada namanya revisi terjemahan baru 2, itu kan terjemahan yang direvisi itu. Bukan naskah aslinya direvisi. Cuman karena orang Kristen itu kan jarang mengenal naskah Alkitab dalam bahasa aslinya. Jadi kalau kita ini baca kitab suci yang penting ngerti, walaupun tidak tahu yang asli. Kalau saudara kita orang Islam, yang penting asli walaupun tidak mengerti. Ya kan? Alangkah lebih baiknya kalau dua-duanya ya kita tahu yang asli, kita juga ngerti supaya kitab suci itu bukan firman Tuhan yang asing di kita. Tetapi ketika kita hanya tahu arti tapi tidak tahu yang asli, ketika dituduh katanya kitab suci kita palsu, kelabaan. Kemudian banyak yang meninggalkan iman Kristen. Jadi itu Samaria tertua, kemudian Yahudi. Yahudi terdiri dari Saduki, Farisi, Eseni. Semua yang berkaitan dengan orang-orang Israel itu ngakunya saudara satu Taurat. Jadi orang Samaria, mereka disebut Samaria menurut mereka sendiri karena asalnya dari Sumer HaTorah. Kamilah penjaga Taurat. Dari kata Sumer HaTorah kemudian menjadi kata Samaria. Tetapi kalau orang Yahudi ngomong Samaria itu bukan Sumer HaTorah. Samaria itu adalah berasal dari Bukit Semer. Karena dibeli dari orang yang bernama Semer. Ya itu bukan urusan lah. Yang penting mereka semua berasal dari Taurat. Kalau sesama saudara bertengkar itu biasa kan. Kemudian orang Saduki, mereka mengatakan bahwa hanya Taurat yang tertulis. Yang tidak tertulis ya tidak dipercaya katanya. Hanya Taurat. Lalu kalau orang Farisi,
penafsir Taurat. Makanya dikenal ahli-ahli Taurat dan orang Parisi. Kalau orang Eseni, mereka menamakan diri sebagai Osehat Torah, yaitu pelaku Taurat. Karena yang Saduki, yang Parisi dianggap sudah pelanggar, bukan pelaku. Karena penuh korupsi katanya. Nah sekarang satu lagi di antara orang-orang Yahudi yang di Yerusalem ini, ketika Yesus datang, nama Ibraninya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus datang, mereka percaya bahwa apa yang semua tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus. Karena itu mereka-mereka yang orang Yahudi juga yang percaya bahwa Perjanjian Lama itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus, mereka menamakan diri pertama kali kalau kita baca Alkitab, pengikut jalan Tuhan. Itu nama yang disematkan oleh orang-orang Kristen sendiri yang percaya Yesus. Namanya pengikut jalan Tuhan. Maka Paulus menganiaya, mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan. Kenapa disebut pengikut jalan Tuhan? Karena Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya disebut pengikut jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia disebut sebagai yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka orang-orang mengikut Yesus ini, yang mengikuti Yesus ini, menamakan diri pengikut jalan Tuhan. Nah, ketika pengikut jalan Tuhan ini muncul di Yerusalem pertama kali, orang-orang di luar dia menyebut orang Nasrani. Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Paulus disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena pengikut Yesus orang Nazaret. Ini orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu menggenapi Taurat. Itu disebut Nasrani. Lalu Yesus bersabda, jadikanlah semua bangsa muridku sebelum dia naik ke surga. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa muridku berarti bukan hanya Yahudi. Lalu Injil dikabarkan di luar batas-batas keyahudian. Pusat non-Yahudi pertama kali, pusat orang-orang bukan Yahudi yang pertama kali mendengar pewartaan para rasul itu di Antioquia. Antioquia itu dulu wilayah Syria Raya, sekarang wilayah Turki bagian selatan. Di sanalah orang-orang yang mengikuti Yesus dari kalangan bukan Yahudi pertama kali disebut Kristen. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Kristen artinya apa? Pengikut Yesus yang adalah Kristus. Yang menyebut ini bukan orang Kristen sendiri. Yang menyebut ini orang di luar Kristen untuk menandai pengikut Yesus Sang Kristus. Makanya disebut Kristen. Yang menyebut Nasrani juga bukan pengikut jalan Tuhan. Tapi orang di luar pengikut jalan Tuhan yang menyebut itu loh Paulus. Salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Itu yang menyebut juga orang lain. Jadi kita sendiri mula-mula menyebut diri kita pengikut sang jalan. Pengikut jalan Tuhan. Lalu orang lain menyebut kita Kristen. Ya memang iya kita pengikut Yesus Kristus. Orang lain menyebut kita Nasrani. Ya memang iya wong kita pengikut Yesus dari Nazaret. Yang jelas bukan pengikut Islam. Paham nggak yang saya katakan? Loh ini kita ngomong sejarah, tidak ngomong urusan ayat, urusan kitab, itu urusan lain. Kita ngomong sejarah di abad pertama, berdasarkan pertama sumber-sumber Kristen sendiri, kedua berdasarkan catatan sejarah di luar Kristen. Nah itu saudara-saudara, disinilah kemudian orang mengatakan Kristen membajak Taurat Yahudi,
itu orang bangun kesiangan. Karena tidak pernah tahu sejarah. Tapi mengukur agamanya orang dari ukuran kitabnya sendiri. Itu enggak fair, enggak boleh seperti itu. Kita pun juga tidak boleh menilai orang lain dari ukuran kita. Biarkanlah orang itu beragama menurut agamanya masing-masing. Tidak usah saling mengintervensi. Tapi kalau Kristen dipisahkan dari Yahudi, tidak bisa. Karena itu warisan sejarah kita. Karena itu akar sejarah kita. Nah saudara-saudara, itu yang saya katakan. Nah dalam konteks inilah kita percaya tentang apa yang disebut pengilhaman. Karena itu coba saya kutipkan satu ayat dalam 2 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sekalipun Alkitab itu munculnya dari sejarah, tapi ini sejarah keselamatan. Artinya apa? Setiap teks itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena itu Alkitab itu tidak salah, tidak mungkin salah. Karena apa? Sekalipun penulis-penulis kitab suci itu tidak pernah janjian, tapi isinya satu, yaitu mengarah kepada figur Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Tidak pernah janjian, tapi isinya sama. Kemudian kalau kita ngomong seperti itu kan itu hanya klaim kita, ya kan? Itu kan hanya keyakinan kita, orang lain boleh dong punya keyakinan. Maka kita lihat bagaimana akar sejarah sebelumnya. Saya kutipkan dari buku Talmud. Talmud itu adalah semacam perjanjian barunya orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen perjanjian lama plus perjanjian baru, orang Yahudi perjanjian lama yang mereka sebut Tanakh, Taurat, Nabi-Nabi, Ketubim atau tulisan-tulisan suci, mereka pahami, mereka tafsirkan dari Talmud. Ini Yahudi ini. Talmud itu berasal di kata Talmid, artinya murid, ya. Talmidim, murid-murid. Talmud itu buku yang berkaitan dengan tulisan-tulisan para rabi untuk menafsirkan Taurat, memahami sejarah Taurat. Bagaimana Talmud memahami pewahyuan Taurat? Taurat berbicara kepada kita seperti bahasa manusia. Jadi dalam bahasa Ibrani, Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat berbicara kita dalam bahasa manusia. Kenapa ini penting? Karena kalau orang tidak paham sejarah ini, baca Ulangan pasal 34 ayat 5, maka matilah Musa. Lalu mereka ngomong, lah kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri? Ini bukti bahwa Taurat sudah dipalsukan. Karena yang bersangkutan ini memahami Taurat itu kitab yang turun dari langit didiktekan kepada Nabi Musa. Ini kan bukan pandangan Yahudi, ini pandangan orang Islam. Ini enggak boleh memaksakan agama lain dari pandangan dia. Yahudi sendiri memandang Taurat tidak turun dalam pengertian didikte kata per kata, tidak ada, itu ajaran agama lain, bukan ajaran agama Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi sendiri mengatakan Torah ditulis dalam bahasa umat manusia. Dibra Torah Kileson Bene Adam. Kalau orang Kristen bilang segala tulisan diilhamkan oleh Allah, ya. Kita lanjutkan, next. Nah, inilah maka pendapat yang saya kutip tadi, ini pandangan saudara-saudara muslim, kita harus menghormati pandangan setiap agama. Tapi kita tidak mau dipahami berdasarkan agamanya orang. Ini loh, pendapat para ulama yang menjadi pemimpin adalah bahwa sesungguhnya Taurat yang sekarang ada telah mengalami pemalsuan. Dan di antara dalil yang menunjukkan Taurat telah mengalami perubahan ialah penjelasan tentang wafat Nabi Musa dalam bab terakhir. Padahal Musa justru orang di mana Taurat itu diturunkan kepadanya. Ini pandangan Islam. Ini pandangan yang sudah diajarkan sejak masa kanak-kanak, ini panduan untuk sekolah dasar dan pondok pesantren. Tapi kalau orang Yahudi itu
tidak mau peduli dengan orang lain, tapi juga orang lain jangan peduli dengan dia. Makanya kalau orang Kristen beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Kristen dituduh begini, diladeni, debat, habisnya masuk penjara. Gitu? Karena apa? Ukurannya aja beda, yang diperdebatkan apa? Ya toh, tapi kalau orang Yahudi saya kasih contoh ini. Hilkot Tesufot Rambam nomor 149. Namun tidak boleh mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Sebab seperti yang kamu ketahui tentang iman mereka, bahwa Taurat tidak berasal dari surga. Karena mereka sudah nuduh Taurat kitab palsu, sudah jangan ngomong dengan mereka, mereka tidak percaya dengan kita. Ngapain kita harus menghabiskan waktu untuk orang yang tidak mau percaya? Next. Nah ini teks lengkapnya ini. Diperbolehkan untuk mengajarkan perintah-perintah kepada umat Islam. Umat Nasrani, dan menarik mereka kepada agama kita. Jadi kalau Taurat katanya Rabi Yahudi, boleh kamu ajarkan kepada orang Kristen. Karena Kristen itu beda tafsir dengan kita. Ya. Jadi kalau kita bisa meyakinkan kepada mereka, niscaya Kristennya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena kita dianggap jalannya salah. Ini oleh orang Yahudi. Kan boleh aja, jangan marah. Itu pandangannya beda kok. Kita ini oleh orang Yahudi dianggap beda tafsir. Kalau Islam beda kitab. Makanya kalau sudah beda kitab ya sudah, tidak usah diskusi, memang berbeda kok. Nah kemudian, namun hal ini tidak boleh terjadi pada umat Islam. Sebagaimana kamu ketahui tentang pandangan mereka bahwa Taurat tidak berasal dari surga. Dan ketika kamu mengajari mereka sesuatu dari kitabnya, jika mereka mendapati bertentangan dengan apa yang mereka bayangkan, dari kebingungan, cerita-cerita, gagasan-gagasan yang sampai kepada mereka, kitab suci tidak menjadi bukti bagi mereka karena mereka mempertahankan pandangannya sendiri. Sebaliknya mereka akan menafsirkan kitab suci berdasarkan kesalahpahaman yang mereka miliki sebelumnya. Dan mereka akan mampu menanggapinya dengan pernyataan ini. Setiap proselit atau Yahudi yang kurang ilmunya bisa saja melakukan kesalahan dan ini akan menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi yang terjebak ke dalam mereka karena dosa-dosa mereka. Namun umat Kristen menerima bahwa pandangan kita tentang Taurat yang tidak berubah. Taurat tidak pernah dipalsukan. Hanya saja mereka salah menggambarkannya dengan penafsiran mereka yang kurang memadai. Dan mereka menjelaskannya dengan tafsiran mereka yang mereka ketahui. Jika mereka mau dikoreksi dengan penafsiran yang benar, niscaya mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dan bahkan jika mereka tidak menarik kembali, jika mereka ingin menarik kembali, kita tidak akan mendapatkan batu sandungan dari mereka karena tidak ada yang ditemukan dalam kitab suci mereka yang berbeda dengan kitab suci kita. Ini pengakuan dari Rabi Moshe ben Maimun bahwa kitab sucinya orang Kristen dengan kitab suci kita ini sama, tapi tafsirannya berbeda. Begitu juga kalau kita ngomong tentang Yahudi. Yahudi itu tidak percaya Yesus, ya biar aja tidak percaya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi karena apa mereka tidak percaya? Karena mereka ini umat Tuhan dalam penantian. Kalau kita umat Tuhan dalam penggenapan. Nah, sejarah belum selesai, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Next. Nah, Bapak Ibu gambar ini, coba banding gambar ini. Ini sudah berbicara tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ini gambarnya Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Yerusalem tahun 2000. Yang di sebelah kanannya itu patriark dari gereja timur. Gereja timur itu termasuk gereja ortodok ya. Kemudian yang di sebelah kirinya itu kepala Rabi Yerusalem, Rabi Yahudi. Samping-sampingnya itu adalah pejabat-pejabat
negara Israel. Ini Bapak Ibu lihat, ini pemimpin besar umat Katolik, ini pemimpin gereja Timur, ini pemimpin agama Yahudi. Paus dan Patriark percaya Yesus itu adalah juru selamat. Rabi Yahudi tentu tidak percaya kalau Yesus penyelamat. Tapi kenapa kitabnya satu? Nah ini bukti paling akurat bahwa orang Kristen tidak pernah memalsukan kitab. Karena kalau orang Kristen memalsukan kitab, bagaimana orang Yahudi bisa membaca kitabnya? Sama. Begitu juga orang Yahudi juga tidak memalsukan kitab. Kalau Yahudi memalsukan kitab gara-gara mereka menolak Yesus, kan kitabnya sudah berbeda. Sebaliknya, kalau Kristen memalsukan kitab gara-gara menerima Yesus, kan kitabnya sudah berbeda. Ternyata dua agama berpisah hampir 2000 tahun, tetapi kitabnya masih satu. Beda tafsir, tapi satu Alkitab. Ya, next. Nah, kalau kita ngomong masih asli, kita tunjukkan naskahnya. Ini tadi yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ini adalah naskah Masoretik. Ini bukan sekedar acak diambil dari buku, enggak. Ini Kejadian pasal 1. Ini berasal dari tahun 1000 Masehi atau tahun 900 sekian setelah Masehi. Kolom 1, 2, 3, yang atas itu. Bereshit bara Elohim, baris pertama. Baris kedua, et hasamayim, et haaret. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sekitar tahun 1000. Ini tahun 100 sebelum Masehi. Yang ini. Ini yang dikenal The Dead Sea Scroll. Perhatikan. Yang paling atas dari sisi kanan itu, Bereshit tinggal huruf Bet, Res, dan Shin. Setelah itu bolong. Ya kan? Lalu berikutnya setelah naskah yang rusak itu Elohim, et hasamayim, et haaret. Ini dan ini sama. Ini tahun 100 sebelum Masehi, ini tahun 1000 setelah Masehi. Ini huruf modernnya yang Anda pelajari di STT, di sekolah Alkitab, Bereshit bara Elohim, et hasamayim, et haaret. Sudah ada tanda-tanda nikut titik diakritik, ini belum ada. Ini sudah ada. Jadi ini dengan ini sama, ini tulisan tangan tahun 1000, ini edisi cetak, ini tahun 100 sebelum Masehi. Nah ini bukti. Yang ini semua bukan kitab yang diterbitkan orang Kristen, tapi diterbitkan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Kitab yang modern ini diterbitkan baik Yahudi yang tidak percaya Yesus maupun orang Kristen yang percaya Yesus, kitabnya sama. Jadi ini penting supaya ini membuktikan itu, saya itu kenapa sih sampai sedetil ini, karena in the beginning was gregetan. Orang tuduhan kok terus menerus tidak habis-habis. Maka saya tunjukkan, ini loh teks aslinya. Saya tunjukkan langsung. Next. Nah ini kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya ambil potongan dari naskah Laut Mati tadi. Kita scan, setelah di-scan, ini saya kasih stabilo di sini. Ini bunyinya hara'ah. Ha'almah, artinya perawan bisa berarti perempuan muda. Hineh ha'almah harah wijuletet ben wikarat semu Emmanuel. Ini ayat yang sangat penting. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ini terjemahan dari kata ha'almah, perempuan muda. Orang Yahudi suka dengan terjemahan young woman, perempuan muda. Tapi orang Kristen suka dengan terjemahan a virgin, seorang anak darah. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan Emmanuel,
Allah beserta kita. Teks dari nubuat Yesaya, ini naskah Laut Mati dari tahun 100 sebelum Masehi. Ini naskah Masoretik dengan pakai tanda-tanda baca. Persoalan di kata ini, ha-almah. Ha-almah itu artinya bisa perempuan muda, ibu-ibu muda juga bisa juga gadis, bisa juga perawan atau anak darah. Tapi ketika Alkitab ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang dikenal dengan Septuaginta, tahun 280-an sebelum Masehi, ya, diterjemahkan dengan satu kata yang tidak bisa dimaknai lain, parthenos, yang artinya a virgin, seorang perawan. Dan ketika Matius 1 ayat 23 mengutip naskah ini, dia terjemahkan sesuai dengan naskah Septuaginta, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya akan disebut Emmanuel. Jadi orang Kristen tidak pernah ngarang-ngarang. Demi membuktikan Yesus lahir dari seorang perawan. Sebelum zaman Yesus sudah ada Septuaginta, di mana kata ha-almah diterjemahkan dengan anak darah atau perawan. Perbedaannya di sini, orang Yahudi tidak percaya kalau Emmanuel itu Yesus. Tapi Emmanuelnya kan tidak hilang dari ayat Alkitab. Orang Yahudi nggak percaya, ini bukan Yesus. Tapi anaknya Raja Ahaz. Karena itu dilahirkan oleh ibu muda, tapi bukan perawan. Perbedaan tafsir. Tapi antara Yahudi dan Kristen, teksnya tidak berubah. Ini abad pertama sebelum Masehi, Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, teksnya tetap sama. Next. Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana orang Yahudi mengatakan, lalu siapa yang menulis kematian Musa? Yang nulis ya penerusnya Musa, Yosua. Maka dikatakan guru berkata Yosua menulis kitab yang menyandang namanya, maksudnya kitab Yosua. Dan 8 ayat terakhir Taurat. Pernyataan ini sesuai dengan kewenangan yang menyatakan bahwa 8 ayat dalam Taurat ditulis oleh Yosua seperti yang tertulis, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana. Sekarang apakah mungkin Musa sudah mati bisa menulis kata-kata Musa meninggal di sana? Yang benar sampai ayat 4 Musa menulis, ayat 5 dan seterusnya Yosua lah yang menulis. Ini kita bicara sejarah, ini kan bukan tulisan orang Kristen, ini tulisan orang Yahudi sendiri. Next. Nah, apakah Musa juga menulis Taurat? Perhatikan. Keluaran 17 ayat 14. Wa yumer Adonai el Mose tov zot sikaron basefer. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi Musa menulis Taurat. Keluaran 24 ayat 4. Wa yiktov Mose et kol divre Adonai. Maka Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Musa menulis Taurat. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu, et divre hat Torah, ya, ke dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maksudnya Ulangan 34 ayat 4, ayat 5 seterusnya Yosua. Di mana bukti bahwa Yosua juga menulis Taurat? Yosua 24 ayat 26. Wa yiktob Yehoshua et hadivarim ha'aleh bisefer Taurat Elohim. Dan Yosua menuliskan semua kitab hukum itu, hukum Allah itu. Itu terjemahan lembaga Alkitab, tapi tekasnya bisefer Taurat Elohim, tertulis Taurat di situ. Maka dengan bukti-bukti teks kitab suci, Musa dan Yosua disebut sama-sama menulis bagian dari Taurat. Next. Nah ini contoh tafsiran lain lagi. Bahwa Mesias hamba Tuhan yang menderita
itu bukan Yesus katanya orang Yahudi. Tapi Yosua 53 naskahnya tidak berubah. Tetap saja itu adalah tercantum apa adanya. Ini contoh dari Talmud Traktat Sanhedrin 58b. Tapi sama-sama bicara tentang Mesias, namun bukan Yesus katanya. Dia masih menunggu Mesias yang akan datang. Mesias itu bukan Yesus. Tapi bagi orang Yahudi, Yesaya 53 berbicara tentang Mesias yang akan datang. Yaitu Mesias yang menderita. Next. Nah, ada kadang-kadang teks di dalam kitab suci yang berbeda. Itu namanya varian teks. Kalau saudara-saudara membaca Tanak itu perjanjian lamanya Yahudi, itu pada Mazmur pasal 22, pada ayat yang ke-16 menurut urutan bahasa Indonesia, itu dituliskan seperti ini. Like a lion, my hands and my feet, ini Yahudi punya terjemahan. Seperti singa, tanganku dan kakiku. Tapi kalau Anda membaca King James Version, NIV, terjemahan baru Indonesia yang rata-rata semua terjemahan Kristen itu menulis mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dan bagi orang Kristen itu nubuatan tentang penyalipan. Di sana ada membuang undi dan seterusnya. Tapi orang Yahudi menafsirkan ini. Like lion, my hands and my feet. Seperti singa, tanganku dan kakiku. Kenapa saudara-saudara? Anda bisa lihat ini. Ini huruf Yod. Kari artinya seperti singa. Ari itu singa. Kari seperti keari. Seperti niyot ini artinya ku. Seperti singa. Setelah ditemukannya naskah-naskah Laut Mati dari Gua Nahal Hefer, itu penemuan setelah tahun 1947, di sini bukan huruf Yod, tapi huruf Vav ini. Jadi kalau naskah Masoretik begini, ini nyambung sampai ke bawah. Artinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Temuan naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah yang dimiliki orang Yahudi ternyata mereka menebuk atau menusuk tanganku dan kakiku. Nah ini bukti bahwa kalau sudah wilayah sejarah ya sejarah. Kita lanjutkan. Next, ya ini. Inilah penemuan dari Nahal Hefer tahun 1952 kalau tidak salah. Ini naskah, potongan naskahnya ya, yang menyebut karu. Ini yang di garis bawah ini. Yadai wiriglai, karu ini. Karu yadai wiriglai. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Jadi kekristenan itu tidak ngarang-ngarang, saudara-saudara. Next, kita lanjutkan. Nah sekarang perjanjian baru. Jadi untuk perjanjian lama bukti kita apa? Satu naskah Taurat dilestarikan oleh 3 komunitas keagamaan. Yang pertama Samaria, yang kedua Yahudi, yang ketiga Kristen. Mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodok, Pentakosta itu enggak usah dipersoalkan. Yang penting Kristen, kecuali Saksi Yehova boleh dipersoalkan. Atau Mormon itu bukan Kristen. Tapi kalau sudah bicara tentang kitab suci mau Yahudi, mau Kristen, mau Katolik, mau Ortodok itu enggak usah dipersoalkan. Karena apa? Kita lebih penting bagaimana menunjukkan dengan Yahudi aja kita beda juru selamat tapi kitabnya masih sama kok. Ya, tentu orang Kristen apa enggak ada panggilan untuk supaya mereka percaya. Kita ada panggilan tapi enggak boleh maksa. Ya kan? Kita berdoa, kita berargumentasi. Maka memenangkan hati lebih dahulu daripada memenangkan argumentasi. Kalau orang hatinya sudah dimenangkan, otaknya bisa diyakinkan. Tapi kalau hatinya tidak simpatik dengan kita,
mau kita menang debat, wong dia sudah sakit hati. Akhirnya kan malu dia. Kita jangan mempermalukan orang, mari kita bersaksi tanpa harus melukai orang. Menangkan hati baru menangkan argumentasi. Itu rumusan untuk konteks umat manusia itu. Jadi manusia itu kan nggak mau sakit hati. Makanya jangan suka menyakiti hati orang. Nah saudara-saudara, sekarang perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Samaria, Yahudi, Kristen. Apa kira-kira bisa dicontohkan dengan naskah Samaria? Nah oke, tadi saya cerita, orang Samaria kan ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah setelah pulang dari Babel kan. Mereka antusias mendengar saudara-saudaranya selatan itu mau membangun bait suci kembali. Mereka mau gabung. Tapi kemudian panitia Yerusalem ini menolak mereka. Mereka sakit hati. Kenapa kami harus ditolak? Karena kamu sudah menikah dengan 5 suku. Babel, Hamat, Kuta, Awa, Seferwaim. Bukan perkawinan lintas bangsa itu yang Tuhan murkai, tapi karena kamu sudah memasukkan ilah-ilah Babel, ilah-ilah Hamat, ilah-ilah orang Kutim, ya, orang-orang dari Hamat, Seferwaim kamu masukkan ilah-ilahnya. Tuhan tidak mau dipersekutukan. Lo yihye leka Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Marah mereka. Orang marah kemudian mereka mendirikan bait suci tandingan di Gunung Gerisim. Itu sejarahnya. Maka ketika Yesus datang 500 tahun setelah itu, murid-muridnya bingung kenapa dia bisa menerima orang Samaria. Perumpamaannya saja orang Samaria yang baik hati. Bahkan dia menemui perempuan Samaria di sumur. Dan perempuan Samaria di sumur Yakub itu kenapa di sumur Yakub? Karena Yakub itu Israel, nenek moyang mereka berdua. Lalu orang Samaria juga bingung-bingung wanita itu. Kenapa Yesus mau datang kepada kami? Kamu kan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus melakukan rekonsiliasi sejarah. Murid-muridnya juga bingung. Lalu orang Samaria mengatakan, nenek moyangmu menyembah Tuhan di Yerusalem. Nenek moyang kami di bukit ini, bukit Gerisim. Itu konteksnya penolakan bait suci tadi loh. Lalu perempuan Samaria bertanya, di mana menyembah Allah yang benar? Lalu Yesus katakan, bukan di sini, bukan pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh. Hendaklah orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi terikat oleh kiblat ibadah secara fisik. Maknanya, itu asalnya dari mana? Perselisihan soal kiblat ibadah itu. Nah itulah kisah perempuan Samaria di dalam kisah Yohanes pasal 4 khususnya ayat 24. Apakah Yesus kehilangan sikap kritis terhadap orang Samaria? Tidak. Dia mengatakan, nenek kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena apa? Orang Samaria sudah melakukan sinkretisme, percampuran agama dengan bangsa-bangsa yang pernah menawan mereka. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yusuf, bukan bangsa Efraim, bukan bangsa luar Yehuda karena tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itu artinya keselamatan dari suku Yehuda. Yesus lahir dari suku Yehuda. Bukan suku Yusuf yang menjadi nenek moyang orang Samaria, sekalipun kita ini saudara. Nah, Yesus tidak kehilangan sikap, maka seramah apapun kita dengan orang yang berbeda, kita tidak pernah kehilangan sikap tentang kebenaran itu. Nah, saudara-saudara, itu perjanjian lama, tetapi kemudian gara-gara orang Samaria ditolak dalam pembangunan bait suci Yerusalem, mereka membangun bait Allah sendiri di Gunung Gerisim. Gunung Gerisim itu bukan tanah Moria,
Tanah Moria letaknya di Yerusalem. Lalu Gunung Gerizim mereka kaitkan dengan nama More. Makanya dalam naskah Taurat Samaria ada perbedaan dengan Taurat Yahudi. Kenapa perbedaan? Karena mereka ditolak di Yerusalem. Maka salah satu perbedaan dengan Taurat Samaria itu dengan Taurat Yahudi dan Kristen. Kejadian 22 ayat 2. Bahasa aslinya itu berbunyi demikian. Wa yumer dan berfirmanlah. Maksudnya Tuhan. Hahna et binha et yehiteka aser akapta et yitsak. Welehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasih yaitu Ishak. Dan bawalah dia ke tanah Muria. Itu naskah Qumran, Septuaginta, Targum di tangan orang Yahudi, naskah Pesita di tangan orang Kristen, naskah Latin di tangan orang Kristen, semuanya sama. Yang nyaris dikorbankan itu Ishak. Gak ada nama selain Ishak. Satu-satunya perbedaan, kalau Yahudi, Kristen, di mana Ishak dikorbankan di tanah Muria, yaitu Yerusalem. Kalau Samaria di tanah More, Bukit Gerizim. Hurufnya berubah antara Waw dan Alif. Kalau beda ya beda, kita akui. Tapi yang berbeda ini, kedua naskahnya masih ada. Dan orang Kristen bisa mendata naskah yang berbeda itu apa. Tapi secara prinsip Taurat Samaria, Taurat Yahudi, dan Kristen itu sama. Hanya perbedaan-perbedaan varian seperti ini karena apa? Orang Samaria menyimpang dari Yahudi. Maka mereka tidak mau mengakui Yerusalem. Maka More mereka gantikan jadi Muria, mereka gantikan dengan More. Nah, Bapak Ibu mungkin mendengar yang seperti ini selama ini asing ya. Tapi lebih baik asing tapi Anda mendengar dari saya. Ketimbang Anda asing baru mendengar dari orang lain dan Anda bahaya mengatakan, wow, apanya yang wow? Itu biasa-biasa saja. Maka dengar dari sumber yang benar, yang punya bukti sejarah, bukti arkeologi, jangan sekedar menghafal ayat, lalu menjumlah banyak kitab, padahal kitab-kitabnya itu bukan punya arti secara historis atau bukti-bukti arkeologis. Lalu perjanjian baru sekarang, tadi kan perjanjian lama. Buktinya 2 agama bahkan 3 aliran agama yang berpisah ribuan tahun teksnya masih merujuk padahal yang sama. Sekarang Kristen. Tidak ada salinan manuskrip kuno manapun yang persebaran naskahnya lebih luas daripada perjanjian baru. Saya data di sini naskah-naskah kuno yang dijadikan rujukan para sejarawan, para filosof ya. Misalnya Herodotus, itu sejarawan yang menulis kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 900, jarak naskah tertua dengan dia menulis 1350 tahun, naskahnya hanya 8. Tacitus, Julius Caesar, Aristoteles, jaraknya ada yang 1300 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 1300 tahun seperti Plato. Sekarang perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, tanggal penulisannya sekitar tahun 45 sampai 90 Masehi. Matius sampai Wahyu. Yang tertua kita punya naskah, namanya P52, Papyrus 52, itu tahun 115, ya. Paling awal, paling dekat, kira-kira ada yang hanya berjarak 18 tahun. Sementara kita percaya dengan Aristoteles, Plato, disuruh menghafal di sekolah-sekolah kita, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sastra. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon. Benar enggak? Kapan Anda pernah membaca Aristoteles langsung? Kenapa kamu percaya?
Sementara Alkitab itu Alkitab yang paling banyak diserang, dihujat oleh zaman. Tapi Alkitab punya bukti lebih lengkap. Kita punya perjanjian baru, jumlah naskahnya lebih dari 5.000. Ada di antara naskah itu yang jarak penulis dan penulisan tertuanya hanya 18 tahun. Ada yang 24 tahun, misalnya P66. Itu Papirus 66, isinya Injil Yohanes. Yohanes wafat tahun 96 di Efesus. Yohanes anak Yepedius. Naskah tertuanya ditemukan tahun 115 dan 120. Berarti jaraknya antara 18 tahun sampai 24 tahun. 24 tahun itu zamannya Gus Dur. Masa Anda tidak percaya? Ayo sekarang, siapa yang meragukan kata-kata Gus Dur? Gitu aja kok repot, siapa yang meragukan? Sekalipun Anda mungkin tidak pernah ketemu Gus Dur. Tapi saksi-saksi mata di mana Gus Dur pernah bersama dengan kita, dia dengan entengnya mengatakan gitu aja kok repot. Jadi gitu aja kok repot itu iksisima fok Gus Dur yang tidak bisa diragukan. Nah ini bukti sejarah. Jadi kita ngomong Alkitab itu firman Tuhan bukan sekedar karena Alkitab ngomong aku ini firman Tuhan. Tapi karena sumber sejarah di luar Alkitab mengatakan ini firman Tuhan. Artinya akurasinya bisa dipertahankan. Next. Nah ini naskah yang saya sebut tadi. Ini P52 dari tahun 115. Ini P66 disimpan di Jenewa sekarang. Saudara-saudara, Anda tidak perlu pergi ke Biblioteka Bodmeriana. Anda cukup buka www.libible.papyri akan ketemu ini. Ini teksnya berasal dari mana saja, kita bisa cross check bunyinya seperti apa. Next. Nah ini contohnya. Ini naskah P66 yang hanya berjarak 24 tahun dari penulisnya, yaitu Injil Yohanes. Nih, kata ini penting. Ode parakletos. Ode parakletos. Artinya parakletos itu apa? Sang penghibur. Makanya dulu zamannya Ahmad Didat bikin kebohongan. Yang sebenarnya naskahnya itu, bahasa Yunani itu artinya bukan parakletos tapi perikletos. Perikletos itu bukan pembela, bukan penghibur, bukan penolong tapi terpuji. Dan yang terpuji itu satu akar kata dengan Ahmad dan Muhammad. Jadi parakletos ini aslinya menubuatkan Muhammad, bukan Roh Kudus. Ya ini gak ada kata perikletos ini huruf alfa ya parakletos. Ode parakletos. Kalau Anda tidak percaya dengan huruf modern, Anda baca huruf lamanya ini. Ode parakletos tu pneuma tu agion, hupem sei hupater, entu ono mati mau dan seterusnya. Jadi ini bukti bahwa naskahnya memang tidak berubah. Sama gitu loh. Ya, saya sampaikan saudara-saudara. Anda belajar di STT pun, Anda belajar seminari pun, jarang ditunjukkan yang asli begini. Ini kalau enggak gregetan enggak mungkin saya tunjukkan. Kan ini yang dipersoalkan. Kenapa kita cari STT hanya jualan gelar? Supaya kelihatan pinter ditulis STH, MTH, artinya sering tidak hadir atau melulu tidak hadir. Persoalan yang kita hadapi tidak pernah dijawab. Ini mau saya katakan sebetulnya pendeta itu tidak terlalu itu perlu. Ada STH, MTH itu tidak terlalu perlu itu. Yang terlalu perlu adalah bagaimana menjelaskan firman kepada audien yang membutuhkan jawaban. Kalau dulu ya menjadi pendeta, menjadi pastor itu tidak pernah mencantumkan gelar. Kecuali kalau Anda dosen di perguruan tinggi lain lagi. Karena itu syarat akreditasi. Tapi kalau pendeta cukup dikatakan PDT atau PS, pastor atau romo itu sudah cukup. Karena dia gembala posisinya. Gembala itu kalau dombanya mau menyimpang baru di ini. Makanya bawa tongkat. Itu jangan ke sana ke sini tujuannya. Gitu loh saudara-saudara. Makanya saya sampaikan ya ini idealisme saya.
sekarang ini bagaimana kita melahirkan hamba-hamba Tuhan yang memang menjawab kebutuhan. Bukan sekedar ngikuti tren. Ya. Saya punya sekolah yang sebetulnya sekolah itu saya dirikan di desa Kristen. Namanya Peniwen. Desa Kristen itu saya mendirikan sekolah khususnya untuk guru-guru yang nantinya bisa menjawab kebutuhan seperti ini. Karena langit dan bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Termasuk saya, Pak Kris, semua akan lewat. Karena usia kita ini 70 sampai 80 tahun tapi wacana seperti ini sepanjang zaman sampai Kristus datang. Harus dipersiapkan. Saya membuat itu karena idealisme menjawab kebutuhan zaman. Sekolah yang saya dirikan itu sifatnya oikumene. Dosennya ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Pentakosta, karismatik. Karismatik se-ekstrim apapun boleh masuk. Protestan seliturgis apapun silakan masuk karena kebutuhan kita sekarang itu. Bukan lagi mana yang penuh urapan, mana yang hanya makan urap-urap, itu sudah tidak penting lagi. Pengurapan itu urusan kita dengan Tuhan. Ya saudara-saudara, makanya sekolah itu saya namakan Pancasila Cita. Karena kita ingin melayani tanpa melukai. Kita ingin memenangkan hati dulu baru memenangkan argumentasi. Kita mau aman secara hukum kalau bisa tidak perlu masuk penjara. Ya kan? Karena apa? Aman secara hukum harus ramah secara budaya. Kita jangan suka memojokkan orang lain, agama lain. Kalau argumentasi kita kuat, nggak usah dipojokkan, mojok-mojok sendiri. Nah itu pentingnya kita melayani dalam konteks keindonesiaan, maka saya sebutkan Pancasila Cita. Bapak Ibu, anak-anak muda sekalipun Anda tidak ingin jadi pendeta, kalau mau masuk sekolah saya boleh. Masih online, mumpung masih online. Nanti nggak bisa online lagi di beberapa tahun ke depan. Ya, boleh masuk. Materi-materi ini akan saya ajarkan. Bagaimana menjawab katanya ada Parakletos, aslinya Periklitos, itu sudah lewat itu kalau begitu. Akan kita jawab semuanya. Tapi bukan untuk menang-menangan. Karena kita mau memenangkan hati. Lebih dulu sebelum kita memenangkan argumentasi. Nah saudara-saudara, ini bukti-bukti naskah kuno yang bisa kita teliti, ya, bisa kita cross check langsung, apalagi ini era medsos. Lanjut, next. Nah, setelah abad keempat, baru muncul yang namanya kodek. Kodek itu Alkitab berjilid. Ini bagian dari Injil Markus. Perhatikan, itu hurufnya huruf Yunani semua, nggak ada titik komanya, huruf besar-besar semua. Ya, ini misalnya bagian pasal 9 ini. Pasal 12. Kata aku Israel, Kurios Huteos Imon, Kurios est. Jadi dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu kira-kira tahun 325. Ini di perpustakaan kita, semua naskah-naskah kuno itu tersedia. Jadi memang itu hunting saya di seluruh, ketika saya ke luar negeri, kemana-mana saya selalu pergi ke perpustakaan. Saya pergi ke toko buku. Jadi kalau di sekolah itu kan selama ini kita mengatakan naskah Masoretik, naskah apa. Kalau di tempat saya naskah Masoretik ini contohnya. Naskah Qumran itu contohnya itu kita ada replika naskah Laut Mati yang saya pamerkan 731 cm sampai 31 cm itu kita pasang nantinya di kampus kita. Supaya apa? Orang datang ke situ berwisata rohani sekaligus berwisata intelektual. Ternyata kekristenan itu terbukti secara historis. Bisa diverifikasi sehingga orang-orang yang bermulut lancang menuduh Alkitab dipalsukan itu malu sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka yang memfitnah kita karena iman kita menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Karena mesti lemah lembut, hormat dan dengan hati nurani yang murni. Next.
Atau sudah habis ya? Sudah habis, oke. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Makasih, Tuhan memberkati.